Perkenalkan, nama saya Robert Ogi dengan NPM 219100420066 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 2019B. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari ujian akhir semester pasar modal. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apa alasan yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan reverse split? Dan apa tujuan suatu perusahaan melakukan reverse split? Nah, berikan jawaban beserta contohnya. Nah, kita tahu bahwa reverse split merupakan di mana perusahaan menaikkan harga saham dengan cara menggabungkan harga saham-saham yang beredar menjadi lebih tinggi dengan jumlah saham yang semakin sedikit. Nah, tujuan dari melakukan reverse split yaitu di mana perusahaan berupaya untuk membatalkan atau menarik saham yang beredar, yang kemudian perusahaan akan memberikan saham baru kepada para pemegang saham dengan harga yang tinggi dan jumlah yang semakin sedikit. Nah, dari reverse split ini tujuan utamanya yaitu menggabungkan dari berbagai saham yang beredar, jumlah saham yang beredar milik perusahaan menjadi semakin sedikit namun dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian dengan begitu perusahaan memiliki tujuan bahwa dengan melakukan reverse split maka yang pertama dapat memulihkan harga saham dan menarik minat investor. Dengan harga yang tinggi, perusahaan membuat anggapan bahwa saham tersebut sangat baik sehingga itu dapat menarik minat para investor. Nah, dalam hal ini perusahaan berupaya membuat anggapan bahwa saham ini merupakan saham yang baik dan dapat menarik minat para investor. Kemudian yang kedua, agar mampu bersaing dengan harga saham sejenis sehingga posisi di pasar modal lebih aman. Karena dianggap memiliki nilai yang tinggi, tentunya ini sebuah hal yang menarik bagi investor. Nah, perlu diketahui bahwa di pasar modal juga biasanya ada diterapkan dengan disebut harga minimum suatu saham. Namun untuk di pasar modal Indonesia ini belum diterapkan karena sesuai dengan regulasi atau aturan dari pemerintah. Kemudian tujuan yang ketiga dari perusahaan melakukan reverse split yaitu untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Nah, saham yang cenderung mahal atau nilainya yang tinggi akan dimiliki oleh investor tertentu. Nah, biasanya investor yang memiliki modal yang besar. Nah, dengan begitu pemegang saham akan berkurang karena tidak semua investor mampu membeli saham tersebut. Nah, selain itu dengan adanya pengurangan investor maka perusahaan akan lebih mudah mengatur perusahaan dan kemungkinan akan ada investor yang menjual kembali sahamnya sehingga akan turut mengurangi jumlah pemegang saham. Nah, sebenarnya tujuan dari reverse split ini juga berkaitan dengan pengurangan jumlah pemegang saham, artinya bahwa di sini perusahaan berusaha bebas dari tekanan dari pemegang saham sehingga berupaya untuk mengurangi jumlah dari pemegang saham, namun tetap dengan mematok harga yang lebih tinggi dengan cara tadi reverse split yaitu menggabungkan lembar-lembar saham menjadi suatu yang kecil, menjadi jumlah kecil dengan harga yang relatif tinggi. Nah, untuk contoh dari reverse split ini yaitu yang misalnya jika seorang pemegang saham memiliki 10.000 lembar saham dengan harga yang 1.000 per lembar. Nah, kemudian perusahaan melakukan reverse split dengan perbandingan 2:1. Nah, dengan begitu saham yang dimiliki oleh pemegang saham tidak akan saham tadinya akan menjadi berubah menjadi 5.000 lembar dengan harga 2.000 per lembarnya seperti itu. Nah, artinya bahwa di sini perusahaan berusaha membuat jumlah lembar saham yang beredar menjadi sedikit dengan harga yang cenderung lebih naik atau lebih tinggi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, risk dan return selalu saja memiliki keterkaitan yang kuat. Semakin tinggi tingkat risk, maka returnnya juga semakin tinggi. Nah, begitu pula sebaliknya.
Maka menurut Anda, apakah keterkaitan ini selalu saja bersifat linear atau tidak? Berikan pendapat Anda. Jika ada yang bersifat tidak linear, pada contoh produk seperti apa? Ini tidak bersifat linear. Jelaskan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu menurut saya akan risk dan return ini akan selalu bersifat linear, karena seperti yang disebutkan dalam soal, di mana semakin tinggi resiko maka akan semakin tinggi tingkat pengembalian. Hal ini juga cukup menunjukkan bahwa antara risk dan return ini memang bersifat linear atau bisa disebut searah. Dengan begitu, antara risk dan return ini akan selalu searah dan menyesuaikan dengan tingkat harapan pengembalian dengan resiko yang akan didapat. Ini akan berjalan secara linear. Nah, misalkan saja dalam investasi saham, seorang ingin pengembalian atau return yang besar, maka ia harus siap untuk menanggung resiko atau risk yang besar pula dengan mengeluarkan modal yang besar. Nah, tentunya maka dengan modal yang besar juga akan menjadi resiko yang besar. Inilah kenapa risk dan return ini dikatakan bersifat linear atau searah. Karena di mana antara resiko dan pengembalian ini cenderung saling mengikuti. Berikut dalam grafik dijelaskan di sini ada grafik security market line menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara risk dan return ini, yang mana risk ini ditunjukkan oleh R atau expect return portofolio pada sumbu Y dari risk, dan risk ditunjukkan oleh BP atau beta portofolio pada sumbu X. Nah, sementara itu RF merupakan tingkat keuntungan investasi pada aset bebas risiko dengan risiko sebesar 0. Nah, ERM atau expected return ini market merupakan tingkat keuntungan pasar saham, yang sedangkan BM atau beta pasar merupakan risiko pasar yang bernilai 1. Coba perhatikan garis security market line atau yang dimulai dari titik RF. Seperti pada grafik di samping, di mana RF ini dan menuju pada pertemuan titik ERM dan titik BM yang merupakan tingkat keuntungan pasar. Bisa dilihat di sebelah kanan saya terkait grafiknya. Nah, kemudian dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa risk dan return ini berhubungan linear, memang benar. Nah, perhatikan garis SML atau security market line-nya. Di situ ada di sebelah kanan pada grafik, di mana semakin meningkatnya ERP, maka BP juga semakin meningkat. Nah, itu adalah satu pembuktian bahwa risk dan return ini bersifat linear atau searah. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa jumlah saham lebih memiliki resiko dibandingkan dengan membeli obligasi? Nah, karena keuntungan dari investasi bersifat fluktuatif. Nah, di sini dimaksudkan bahwa saham sendiri bersifat fluktuatif keuntungannya. Artinya bahwa tidak bisa diperkirakan dan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dengan keuntungan perusahaan. Nah, sehingga saham bisa mendatangkan keuntungan banyak, namun juga memiliki risiko yang tinggi. Perlu diingat bahwa risikonya bukan hanya sekadar dividen yang bisa berubah, tetapi terkait dengan harga saham tersebut juga akan terus berfluktuatif. Nah, berbeda dengan obligasi, perbedaan saham dan obligasi. Pada obligasi, keuntungan biasanya didapatkan setiap bulan dengan jumlah yang tetap stabil sampai masa berlaku surat perjanjian berakhir. Dari hal itulah mengapa saham lebih memiliki risiko dibandingkan dengan obligasi. Nah, di sini sudah dijelaskan kenapa obligasi cenderung lebih sedikit risikonya dibandingkan saham, di mana obligasi ini keuntungannya biasanya didapatkan setiap bulan dan jumlahnya relatif tetap.
dan itu berlaku sampai masa perjanjian berakhir. Sedangkan kalau untuk saham ini bersifat fluktuatif, dari setiap hari itu bisa berubah-ubah sehingga nantinya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan atau penerimaan berupa dividen seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan suatu perusahaan lebih cenderung menerbitkan obligasi daripada meminjam ke perbankan. Jelaskan. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapat tambahan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah besar kecilnya dalam obligasi bisa disesuaikan dengan kinerja dari keuangan perusahaan. Misalnya saja jumlah aliran kas perusahaan, jumlah utang yang ada, serta kemampuan pembayaran bunga obligasi, serta pelunasan pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini obligasi ini ditentukan dengan kemampuan perusahaan, dari mana menganalisis terkait dengan aliran kas perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam melunasi. Juga disesuaikan dengan prospek dari industri bisnis perusahaan di masa mendatang. Jika dibandingkan dengan mengajukan pinjaman dana ke bank, keputusan besarnya pinjaman biasanya disesuaikan dengan nilai jaminan kolateral yang memiliki perusahaan. Jaminan inilah yang tentunya menjadi pembeda kenapa perusahaan lebih memilih menerbitkan obligasi daripada meminjam ke bank. Seandainya sedangkan menerbitkan obligasi tidak mesti harus memberikan pinjaman. Hal ini menjadi daya tarik bagi perusahaan. Di sini sudah jelas bahwa tentunya kenapa perusahaan lebih menerbitkan obligasi, karena dalam menerbitkan obligasi tidak perlu mengeluarkan sebuah jaminan. Selain itu, pihak perusahaan yang menerbitkan obligasi akan mendapatkan dana tambahan dengan tingkat suku bunga yang lebih fleksibel dibandingkan dengan meminjam dana dari perbankan. Penentuan tingkat suku bunga cenderung berpihak pada kepentingan bank. Sedangkan apabila menerbitkan obligasi, proses penentuan tingkat suku bunga relatif fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan dan kepentingan penerbit obligasi atau kepentingan perusahaan. Kemudian pertanyaan kelima, informasi yang diterima oleh investor selalu saja merupakan informasi dari catatan masa lalu yang kemudian dipakai sebagai alat analisa dalam melihat kondisi dan memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jika ini kita jadikan alasan, artinya investor tidak pernah memiliki keakuratan dalam setiap pengembalian keputusan. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Jika setuju dan tidak, berikan pendapat Anda. Untuk menjawab pertanyaan yang kelima ini, menurut saya setuju, karena pengembalian keputusan ini bersifat di masa depan. Maka tentunya keputusan yang ini dipilih oleh investor tersebut bisa jadi tidak akurat. Apalagi investor menggunakan laporan keuangan atau catatan masa lalu sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena kita tahu bahwa keadaan masa lalu itu tentunya tidak akan sama dengan di masa yang akan datang. Namun perlu diketahui bahwa dengan menganalisis laporan atau catatan masa lalu, seorang investor akan dapat setidaknya menilai apakah manajer keuangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan ke dalam setiap tindakan secara konsisten. Dengan tujuan maksimumkan kemakmuran pemegang saham. Meskipun ini tidak akurat, namun langkah diambil sudah tepat, apalagi ini memprediksi sesuatu yang tidak bisa dipastikan di masa depan. Artinya di sini bahwa saya bersetuju dengan pernyataan bahwa investor tidak pernah memiliki keakuratan, karena alasannya juga karena kita tahu bahwa keadaan di masa lalu itu berbeda dengan masa yang akan datang, dan itu kemungkinannya tentunya akan berbeda setiap masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.